Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun tabik ngalimpu ko. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dalam pembelajaran semester 2 ini ya, Nak ya. Dalam pelajaran bahasa Lampung untuk kelas 9. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 5. Semester 1 kemarin kita sudah membahas 4 materi ya. Ada 4 bab. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kepenyimbangan. Nah, sebelum kita membahas teks kepenyimbangan itu, apa sih yang dimaksud dengan kepenyimbangan? Hari ini kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran kita apa saja diantaranya. Yang pertama ada mensyukuri dan menghargai keberadaan bahasa Lampung sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita harus selalu mensyukuri ya, Nak ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan selalu menghargai keberadaan bahasa Lampung. Nah, di sini kita harus tahu karena kita ada di Provinsi Lampung. Jadi kita di sini harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada menunjukkan perilaku fiil pesenggiri. Pada semester pertama kemarin kita sudah membahas tentang perilaku fiil pesenggiri. Apa itu fiil pesenggiri? Merupakan norma atau aturan masyarakat yang selalu ada dalam adat masyarakat Lampung ya. Jadi di sini kita juga ada sangkut pautnya juga dengan pembelajaran kita ya, fiil pesenggiri, memahami tes kepenyimbangan. Yang ketiga ada memahami, menelaah dan mengidentifikasi teks kepenyimbangan. Jadi di sini kalian harus tahu apa sih itu kepenyimbangan dan harus tahu apa saja itu tentang kepenyimbangan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang kepenyimbangan. Nah, di sini kita harus tahu apa itu tentang kepenyimbangan. Di sini ada teks tentang kepenyimbangan. Yang pertama ada A, kepenyimbangan. Nah, jadi di sini kepenyimbangan yakdo suatu sistem kekerabatan atau kelompok sai dipimpin jama penyimbang atau punyimbang, atau disebut juga dengan kepala atau pemimpin di lom masyarakat adat Lampung Pepadun. Nah, jadi di sini kepenyimbangan itu merupakan kesultanan yang merupakan sistem kekerabatan atau kekeluargaan, nah ya, yang dipimpin oleh penyimbang atau punyimbang, yang disebut juga dengan kepala atau pemimpin dalam masyarakat adat Lampung Pepadun. Kemudian kepenyimbangan dapat terdiri jak sai kelompok masyarakat atau lebih tergantung jak tingkatan atau derajat penyimbang sina. Jadi di sini kesultanan dapat terdiri dari suatu kelompok masyarakat Lampung atau bisa juga lebih tergantung dari tingkatan kepenyimbangan tersebut. Kemudian saya dimaksud jama penyimbang yakdo pemimpin atau raja atau saya dituhokan atau dihormati. Jadi di sini yang menjadi kepenyimbangan itu selalu dituakan atau selalu dihormati. Kidang punyimbang bu bida ketini jama kepemimpinan raja di lom kerajaan. Nah, jadi di sini kadang suatu kepenyimbangan itu berbeda artinya dengan kepemimpinan. Nah, jadi di sini kesultanan, nah ya, raja di lom kerajaan. Jadi di sini berbeda ya, nah ya. Sebab saya jadi penyimbang mak ngedok otoritas wilayah mengatur rakyat nih ngaku pajok gi saya bari nih. Nah, jadi di sini sebab yang menjadi seorang kepenyimbangan itu tidak memiliki otoritas untuk mengatur suatu wilayah, mengatur rakyatnya atau mengambil pajak untuk masyarakat yang ia pimpin. Di dalam sistem masyarakat adat Lampung Pepadun mak mengenal sistem kerajaan. Jadi di sini suatu kepenyimbangan itu tidak memiliki atau tidak mengenal sistem kekerajaan.
kepemimpinan penyimbang lebih cenderung mengatur di dalam lingkungan kekerabatannya. Jadi di sini suatu kepemimpinan itu lebih cenderung memiliki rasa kekeluargaan atau disebut juga dengan kekerabatannya yang sangat dalam. Penyimbang ngedok tanggung jawab saya balak guna ngurusi kelompok nih. Nah, jadi di sini suatu penyimbang ini harus memiliki tanggung jawab yang besar untuk masyarakat kelompok yang telah ia pimpin. Kepenyimbangan terdiri tingkatan-tingkatan. Apa saja itu tingkatan-tingkatannya? Nah, di sini ada 5 tingkatan ya. Dalam kepenyimbangan seseorang memiliki hejong atau disebut juga dengan kedudukan. Apa saja kedudukannya itu? Di sini ada 5. Yang pertama ada hejong penyimbang. Yang kedua ada hejong pengetuha, hejong pengelaku, hejong tuha atau disebut juga dengan putra mahkota, hejong tunggu atau disebut juga dengan kerabat. Menurut apabila warga saya mampu, ia ngedok hak guna ngedirikan kepenyimbangan di lom hal sinji wat wacara saya umum digunakan. Nah, jadi di sini apabila seseorang ingin menjadi kepenyimbangan, dia harus memiliki cara yang umum yang sering digunakan untuk masyarakat Lampung. Apa saja? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya kita membahas tentang kepenyimbangan terdiri tingkatan-tingkatan. Apa saja tingkatannya di sini? Yang pertama ada penyimbang buai atau disebut juga dengan paksi sederajat. Kepenyimbangan saya dipimpin jama penyimbang buai. Penyimbang buai yakdo hulun saya jadi penyimbang, saya memimpin berdasarkan garis keturunan buai jurai. Sebagai contoh, penyimbang buai yang tinggal di Pekon atau Tiu Labuhan Ratu. Jadi di sini penyimbang buai ini apabila seseorang ingin menjadi penyimbang berdasarkan garis keturunannya, sesuai dengan garis keturunannya yang tinggal di suatu daerah atau kampung. Nah ya. Yang kedua ada penyimbang suku, disebut juga dengan penyimbang ane atau tiu. Yang ketiga ada penyimbang bumi. Yang keempat penyimbang ratu atau disebut juga dengan pupang penyambut atau pengganti. Yang kelima ada penyimbang batin. Yang keenam penyimbang raya. Oke, tadi disebutkan apabila seseorang ingin menjadi kepenyimbangan ada 2 cara ya. Yang pertama ada nyetih pepadun. Apa itu nyetih pepadun? Nyetih pepadun itu merupakan apabila wat kulun sai memisahkan diri penyimbang asal nih guna ngedirikon kepenyimbangan tenggalan. Hal sinji dapok dilakukan apabila ia mensah izin penyimbang asal nih. Nah, jadi seseorang apabila ingin menjadi kepenyimbangan dia harus meminta izin kepada seseorang yang dituakannya dari asal daerah tempat ia tinggal. Jadi dia memiliki izin untuk mendirikan suatu kepenyimbangan. Yang kedua, negak bumi. Apa itu negak bumi? Negak bumi biasanya digunakan kulun saya kagak ngedirikon kepenyimbangan tenggalan kidang mak mansa izin penyimbang nih, atau uliwat perselisihan keluarga atau terjadi perselisihan jamaah penyimbang nih. Jadi di sini kebalikan dari nyetih pepadun tadi. Di sini negak bumi ini tidak memiliki izin dari penyimbang asalnya untuk mendirikan suatu kepenyimbangan. Mungkin dia memiliki suatu masalah dalam keluarganya. Oke, ada 2 macam nak ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada cara bagaimana kita ingin mendirikan suatu kepenyimbangan. Selain cara tersebut Cina hulun dapok jadi penyimbang maka cara antara lain. Yang pertama ada limban pengganggu. Hulun saya cakak pepadun atau cakak di hulu pepadun. Naik tahta uli sebab ngerawisi kepenyimbangan yakdo anak saya tuha bekas penyimbang sina. Nah, jadi di sini limban pengganggu itu merupakan
apabila dia memiliki anak yang tua kemudian diwariskan kepada anaknya untuk menjadi kepenyimbangan. Yang kedua ada ngatapkon atau mupaken pepadun. Hulun sai lebih memantapkan kedudukan bapak datuk buyut nis sebagai penyimbang sai semangkuk nih. Yakdo nyimbang pacang, kemudian ia cakak di hulun pepadun atau disebut juga dengan naik tahta. Ngeketikon kedudukan hulun tukha atau datuk nih sebagai penyimbang. Jadi di sini untuk cara yang kedua ngantopkon, jadi dia menggunakan cakak pepadun. Cakak pepadun merupakan naik tahta nak ya. Naik tahta seseorang anak yang dituakan untuk menjadi seorang kepenyimbangan. Yang ketiga ada apabila ulun sai jadi penyimbang mak ngedo anak keturunan bakas puari bakas atau disebut juga dengan mupus, maka penimbang sinang ngangkat anak menantuni suami dari anak perempuannya guna ngegantikon kedudukannya sebagai penyimbang. Jadi di sini apabila suatu keluarga tidak memiliki anak, kemudian dia mengangkat anak dan anak tersebut menikah, kemudian menantunya tadi dijadikan sebagai seorang penyimbang. Oke. Nah, apabila seseorang ingin menjadi seorang kepenyimbangan itu dia harus memiliki 4 tahap nah ya, yang terdapat di kutipan di Kitab Kuntara Raja Niti. Perbuatan saya kakus dimiliki hulun, saya jadi penyimbang, tercantum di lom kutipan jak Kitab Kuntara Raja Niti. Nah, jadi di sini dia harus memiliki sifat-sifat tersebut yang tercantum dalam Kitab Kuntara Raja Niti. Apa saja itu? Di sini ada 4. Nah ya, ada 4 yang harus dimiliki seorang kepenyimbangan. Yang pertama ada ngedok ketuhanan di lom berpendirian serta sabar. Jadi di sini seseorang itu harus selalu percaya bahwa Allah itu atau Tuhan itu selalu ada dan dia selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki sifat yang selalu sabar, bijaksana, tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua ada santun di lom bubala. Seseorang juga harus memiliki santun dalam berbicara, sopan di lom perbuatan. Dia selalu sopan dalam melakukan segala sesuatu atau disebut juga dengan perbuatan. Lau budi bahasa. Jadi di sini dia memiliki tata cara berbicara kepada orang tua yang lebih sopan. Mukan senyum, memiliki muka yang selalu senyum atau nunjukkan pudak waya atau disebut juga dengan wewah pudak. Jadi di sini dia memiliki muka yang ceria, selalu ceria. Apabila dia mempunyai masalah tidak ditunjukkan kepada masyarakatnya apabila dia memiliki suatu masalah. Yang ketiga ada hati-hati di lom bubala, mak boros. Jadi dia selalu berhati-hati dalam berbicara dan juga tidak memiliki sifat yang boros atau tamak. Nah ya. Yang keempat ada temegi paling depan kiwat masalah. Apabila suatu masyarakat kelompoknya memiliki masalah, jadi seorang kepenyimbangan ini selalu maju paling depan apabila masyarakatnya memiliki suatu masalah. Oke, baiklah anak-anakku, hari ini mudah-mudahan kalian mengerti tentang kepenyimbangan. Jadi di sini kepenyimbangan itu merupakan suatu kesultanan, bisa disebut juga dengan kepemimpinan ya dalam masyarakat Lampung ya. Oke, selesai materi hari ini, semoga kalian paham. Kemudian Ibu akan memberikan soal. Di sini ada evaluasi atau uji kompetensi siswa. Terdapat 5 soal ya. Yang pertama ada apakah saya dimaksud saya kepenyimbangan? Sudah dijelaskan tadi apa itu yang disebut dengan kepenyimbangan, apa saja tingkatannya, bagaimana cara seseorang jika seseorang tersebut ingin menjadi kepenyimbangan. Sudah dijelaskan semua. Yang kedua ada jelaskan saya dimaksud penyimbang buai. Sudah dijelaskan juga tadi apa itu penyimbang buai. Yang ketiga sebutkan susunan hejong di lom kepenyimbangan. Nah, sebutkan kedudukan dari kepenyimbangan. Sudah dijelaskan ada beberapa tadi, silakan ditulis.
Yang keempat, apika keti negak bumi. Sudah dijelaskan juga apa itu arti dari negak bumi. Soal terakhir, apis saya dimaksud jama cakak pepadun. Sudah dijelaskan juga ya cakak pepadun itu apa. Pada semester 1 juga sudah dibahas apa itu cakak pepadun. Pasti di antara kalian sudah mengerti semua ya nak ya. Oke, baiklah, materi hari ini kita selesai. Kerjakan tugas ini di buku latihan. Kemudian jika sudah selesai kirim ke WA ibu. Ibu tunggu 1 minggu ya. Silahkan dikerjakan. Oke, ibu akhiri untuk pelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.